berarti semuanya sama semangat. Harus semangat, apalagi sama Pak. Oke, sekarang karena waktu sama Bapak 1 jam, jadi kita langsung aja ke materinya, yaitu kenali potensi. Kalau berbicara tentang potensi yang tergambar dalam pikiran apa? Kemampuan. Kalau berbicara kemampuan yang tergambar apa dalam pikiran kita? Bakat, minat. Ya. Jadi apa perbedaan bakat dengan potensi? Potensi kemampuan, bakat apa? Kemampuan juga. Lalu potensi ini dengan bakat apa beda? Jadi kalau potensi itu kemungkinan besar sudah terlihat atau tergambar, kemungkinan besar akan kita tampilkan, akan kita kembangkan bakat yang ada dalam diri. Sedangkan bakat itu ada yang sudah kelihatan, ada yang belum kelihatan, ada bakat yang tersembunyi, ada yang malu-malu, ini malu meluap. Padahal dia punya bakat, tetapi memiliki karakter pemalu. Kenapa? Bakatnya tidak akan tersembunyi. Itu bakatnya ada yang tersembunyi. Sedangkan potensi tidak. Banyak orang melihat bahwa kita sudah memiliki bakat, itu potensi itu. Orang lain tahu bahwa kita sudah memiliki bakat yang harus kita kembangkan. Contoh, Denjam. Bakat apa bakatnya? Dia memiliki kemampuan atau kecerdasan interpersonal. Kalau Mayang, dia memiliki kecerdasan kinestetik. Kemarin kan pertunjukan apa itu bakatnya? Tari. Itu adalah kemampuan kecerdasan kinestetik. Apa itu tulisannya? Ya, bagus ya. Sekarang untuk Deca semangat dulu dan Nesa. Buat 4 ya. Sekarang berdiri semua. Tepuk Satiang ya, atau tepuk Satiang. Ya, untuk 2 orang yang pertama kita berikan tepuk Satiang. Ampun tidak. Ampun Satya. Apakah yang lain tidak mau dikasih tepuk Satya? Kita masuk lagi ya. Yang pertama cerdas visual spasial. Apa itu? Visual apa? Apa visual? Kalau berbicara visual, ini dia ada ciri-cirinya. Pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar grafik dan bahkan dengan baik. Senang menggambar, melukis dan seni visual. Mengenali pola dengan mudah, peta, warna serta arah. Kira-kira apa? Peta, warna, arah, pola. Kira-kira bikin cerdas apa ini? Cerdas mendengarkan. Apakah cerdas melihat? Apakah cerdas langsung praktek? Jadi visual intinya cerdas melihat. Dia mudah mengingatkan, memahami sesuatu apabila dia melihat suatu praktik atau pola. Misalnya P akan 2 pola lah. P kuncinya dengan pola kan. Ada orang yang lemah, lapek kali nyo ribe agak pola dengan lapek lagi nyo dak lupa juga. Jarak-jarak 2 minggu pula, jarak-jarak seminggu pula. Tapi kalau orang yang cerdas visual, 1 kali saja di misalnya duit, nah sampai ingat ya, walaupun jarak 1 minggu atau sebulan, cepat ingat. Itu kecerdasan visual.
lagi contohnya. Cerdas visual. Ini. Ketika Pai Padang sama satu kali dia mencoba sama baru Pai ke Padang. Tiba di Padang pas tiba di simpang lampu merah Kumpeng. Belok kanan ke tak Ilaruang. Jera, siapa nak kenal ke Ilaruang? Belok kida Pasaraya. Sebab itu pergi berikutnya dia sendirian tanpa orang tua. Tahu nyo belok kanan, berarti Ilaruang itu berarti Pasaraya. Kenapa? Karena sudah melihat petunjuk jalan. Ragu-ragu lagi. Cerdas dalam memahami, menangkap sesuatu yang diri, yaitu visual. Siapa di sini yang memiliki kecerdasan visual? Jangan. Cerdas visual. Ada nggak suka? Ada. Orang yang senang menebak atau menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, peta. Ya. Oke, sekarang berdua. Cerdas verbal linguistik. Cerdas verbal linguistik. Ini apa ini? Berkaitan dengan apa ini? Verbal ini apa? Ya, public speaking. Verbal ini komunikasi. Ya, ini ciri-cirinya mahir berkomunikasi, pandai bicara dan bercerita, pandai memanipulasi. Oh, dengan ceritanya dong, bisa dulu ikutin ya. Kamu betah, kamu cenderung model. Dengan kalau jumpa ini tak boleh sisi. Kenapa? Karena dia tidak berbicara. Atau kini harus bukan berbicara. Itu ada juga. Kalau dapat berbicara, mahir berkomunikasi, maka bisa memberikan suatu alasan yang bermanfaat, alasan yang tepat. Tapi bahayanya orang berkomunikasi ada bahayanya. Bahayanya apa? Sering berbohong, sering hati-hati ya. Ini ciri-cirinya senang membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif. Ketika berdebat dia senang berdebat tentang apa? Tentang pembelajaran. Kita berdebat tentang masalah benar salahnya. Kita bukan mencari benar atau salahnya. Keempat, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik menggunakan kekuasaan dan bercerita. Ini orang ini cerdas berkomunikasi. Itu dia bisa mengaitkan sesuatu yang fakta dengan humor, bercerita dengan humor. Ketiga, cerdas interpersonal. Ini apa ini? Ini interpersonal berkomunikasi secara verbal dengan baik. Nah, sama dengan ini kan? Terampil dalam komunikasi non verbal. Apa non verbal? Non verbal apa? Tahu? Verbal komunikasi ucapan lalu mulut. Non verbal jadi tidak berkomunikasi tanpa suara. Nah, tanpa suara berarti bahasa isyarat. Apa contohnya? Apa lagi bahasa isyarat? Penunjuki bahasa isyarat. Penuh dengan ucapan. Ini cukup. Ya, bangga. Kalau kamu itu dapat nih dari wajah kalau sepoko abipi kalau ini dapat dari wajah. Ya. Dapat. Ini lagu lagu yang dapat.
melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Apa maksudnya ini? Dari sudut pandang yang berbeda, dia tidak mentok dari soalan alasan, dia tidak mentok dari informasi yang diterima dari temannya. Dia meninjau itu, tinjau ke sini, benar apa salah? Pak, Sudah besok, naik. bini nelpon. Ada nelpon, Pak. Silakan jalan, silakan. Di dah contohnya naik tahu berliku ya hampir ya naik kita semua di sini musik kalau kamu memiliki kecerdasan personal, dia tidak langsung mesti, ya, dia bisa meninjau dulu. Itu bedanya orang yang kalau nggak ada memiliki kecerdasan personal, dia langsung yuk berubah personal, langsung pandai sekali emosi, bawaan itu emosi. Aduh, kawan muda itu. Jadi kecerdasan interpersonal ini cerdas, mahir dalam berkomunikasi, terampil dalam komunikasi non verbal, terus memiliki rasa empati yang jadi guru rumah. Jadi guru itu harus banyak soal, empati banyak berbicara. Ya, langsung emosi lo dikit-dikit musik, baik seperti ya. Lanjut, cerdas musikal. Cerdas musikal, ini ciri-cirinya. Dekat terhadap musik, nada dan rap. Terus senang menyanyi dan bermain alat musik. Seperti sekolah ini tuh, yang cerdas musikal itu. Ya. Sekolah tujuh tangan. Kira-kira dalam kelas ini siapa orangnya? ABP. Sepoga nunjuk ABP tunjuk tangan. ABP. Ika. Sepoga Ika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ika. Gantung Ika. Pendidikan cerdas musikal Kak. Sebab apa? Sebab teman yang menyebutkan itu. Orang punya bakat itu kadang-kadang kan diketahui oleh temannya, awak tak mengetahui kawan. Nah sekarang silakan di sini. Pilihlah salah satu kecerdasan menyebut ini yang sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Oke, ini kan ada di kantor-kantor di kelas lain. Sekarang dikualikan dah silang dah ini sebenarnya jago kemarin ada silakan diisi sesuai dengan kemampuan bukan kalian masing-masing dikasih strip ya poinnya itu nomor 1 misalnya cerdas visual kalau cenderung pribadi seperti itu silakan di strip 2 di nomor 1 itu. Bikin nama di atas ini ya, nama di atas ini, nama dan kelas.
yang lain. Yang bedanya apa? Ambil isi dia tadi nggak jadi apa? Tapi itu. Ya, di sini ada 8 jenis kecerdasan. Kita pilih di strip aja nomor mana yang kalian pilih. Terus di bawah ada ciri gaya belajar. Itu di strip aja. Di strip ya. Ciri gaya belajar yang belakang. Kalau itu di strip aja. Ya, itu atau setelah kalian di sini, ya, tolong bayangkan langsung kira-kira prospek kedepannya tentang karir atau pekerjaannya apa yang cocok. Atau seperti ini. Terus apa pula pendidikan lanjutannya, jurusan yang kalian pilih nanti, baik itu SMA maupun perguruan tinggi. Silakan. Bayang-bayang aja gambarannya saja. Nanti Bapak kirim ke grup ya poin ini. Karena kalian video tentang karir, pendidikan lanjutan, pekerjaan nanti.
Oke, sekarang yang memiliki cerdas visual siapa? Nah, ya. Cerdas verbal siapa? Yang tidak tunjuk tangan berarti tidak ada buat jelas. Katanya begini. Ya, cerdas verbal, cerdas interpersonal. Ya banyak, lumayan ya. Ya. Kalau kasih alasannya, mie. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya, kalau bagi lihat diri sendiri kira-kira cocoknya dengan pekerjaan kita, dengan kemampuan sekarang, cocoknya dengan pekerjaan kita sebenarnya tingkatnya bicara. Kan personal kan? Ya, silakan dijelaskan. Beri penjelasannya. Kira-kira yang paling dominan di kemampuan yang ada dalam diri Beca itu banyak mah kemampuan itu banyak, bisa kayak itu bisa kayak itu. Cuma yang lebih dominan kira-kira seperti apa pendidikan lanjutannya nanti ya, apa profesi dan terus semangat kawan-kawan yang lain. Terus cerdas musikal. Ya, berapa orang musikal? 1, 2, 3, 4, 5. Bunga ini cerdas apa ini? Kalau fotografer kamera ini apa cerdasnya? Hah? Kinestetik. So praktek, kinestetik kan langsung dipraktekkan. Terus cerdas kok lagi nih? Intra personal siapa? Ada. Cerdas kinestetik siapa? Kinestetik. Nah, lanjut. Cerdas natural. Natural kok. Natural kok. Suku hiking, suku macam ni pemenangan. Ya, baik berkembang. Natural. Tebak. Anak-anak pramuka tuh. Cerdas logis matematik. Seperti matematik. Matematik kok menyelesaikan masalah orang lain itu dia dia mau ini cepat. Dan ada matematik kok 4. Kalau besok kalau unggul itu udah matematik banyak. Kalau 4 kalau unggul itu udah matematik. Jadi boleh, kemampuan itu boleh 2, boleh 3, banyak. Hanya 1 tapi dominan yang ya. Terus gaya belajar ada 3. Yang pertama ada kinestetik, yang kedua ada visual, yang ketiga auditori. Auditori apa? Mendengar kan.
Itu ceramahnya suka mendengar ceramah tuh auditori gaya belajar. Oke. Kalau visual melihat, berdua, nonton. Ya. Kalau kinestetik langsung praktek. Gimana yang kalian pilih? Ya, di antara tiga ini. Oke, ditandakan di situ ya. Ya, kalau sudah selesai semua, nanti untuk tindak lanjutnya dari pembelajaran ini tentu kita akan mengarah kepada profesinya, kepada karir sipil. Ya, ini minggu depan kita lanjut. Cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Ya, ini adalah suatu awal asesmen. Lihat kemampuan dalam diri kita. Kalau sudah silakan kita kumpulkan dan mungkin karena sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.